action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Meet ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Al-Farizi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pengolahan sampah. Adapun anggota kelompok saya adalah Iqbal, Sofi, Fili, dan Citra. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dibacakan oleh Sofi. Oke, sampah merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi tantangan bagi setiap negara. Nah, salah satunya juga Indonesia. Tentunya produksi sampah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Nah, sampah sendiri di Indonesia mencapai 67,8 juta ton dan diprediksi akan terus meningkat sebesar 7% per tahun. Selanjutnya. Nah, adapun pengolahan sampah, oleh karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai penghuni bumi ini tentunya harus dapat mengolah sampah. Nah, upaya kita dalam mengolah sampah yang pertama yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos. Nah, pupuk kompos sendiri itu tuh merupakan hasil seperti kohe. Kohe itu adalah kotoran hewan. Nah, bisa juga dari sampah dapur rumah tangga. Nah, pupuk kompos ini banyak pemanfaatannya, khususnya di bidang pertanian sendiri untuk dijadikan pupuk tentunya. Dan pembuatannya sendiri itu memang tidak membutuhkan cara-cara khusus atau keterampilan khusus. Banyak sumber-sumber yang menyediakan tentang tata cara membuat pupuk kompos. Yang kedua yaitu ekoenzim. Ekoenzim sendiri merupakan cairan serbaguna yang dibuat dari fermentasi antara molase dan juga sayuran ataupun buah-buahan yang sudah kita tidak perlukan. Nah, itu bisa dicampur dan bisa dijadikan namanya itu ekoenzim yang berguna untuk seperti kita mencuci tangan, bisa untuk sabun, terus ekoenzim juga bisa untuk pengharum ruangan, tinggal ditambahkan beberapa wewangian. Jadi ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya, juga salah satunya sebagai pestisida alami. Nah, yang ketiga itu biogas. Biogas sendiri itu merupakan pemanfaatan sampah organik khususnya yang sangat amat dapat kita gunakan khususnya sehari-hari. Karena biogas sendiri itu dipergunakan untuk memasak ataupun menghasilkan panas gitu. Nah, gimana sih biogas itu? Nah, biogas itu tuh biasanya dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan, bisa juga sayuran-sayuran busuk yang disimpan di sebuah tangki. Nah, penyimpanannya disebut digester. Digester itu lalu dialirkan, setelah difermentasi akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itulah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi khususnya untuk panas ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu briket. Briket sendiri itu banyak manfaatnya, khususnya dalam memasak gitu. Nah, briket itu banyak sekali diimpor ke luar negeri. Itu tuh digunakan untuk saat musim dingin sebagai penghangat ruangan. Nah, briket ini sebenarnya itu tidak susah membuatnya, hanya perlu jerami. Orang biasanya menggunakan jerami yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya, lalu dicetak, dan juga setelah proses pencetakan dan proses-proses lainnya, briket dapat digunakan. Nah, pasar dari briket ini sendiri ini masih tergolong pasar impor. Jadi
untuk orang Indonesia sendiri itu memang briket ini tidak banyak digunakan. Namun untuk pasar luar negeri ini memang sangat amat berguna. Sekian. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Sofi telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Iqbal. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pariji. Saya akan menjelaskan pengolahan sampah organik, anorganik. Yang pertama, sampah menjadi energi listrik. Di negara maju seperti Denmark, Swiss, Amerika, dan Prancis, mereka telah memaksimalkan proses pengolahan sampah. Tidak hanya mengatasi bau busuk saja, tapi sudah mengubah sampah ini menjadi energi listrik. Yang kedua, pemanfaatan kembali. Cara pengolahan sampah anorganik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kembali produk tersebut. Contohnya, kamu bisa menggunakan kertas hasil daur ulang atau membuat kerajinan dari sampah plastik. Yang ketiga, bank sampah. Bank sampah bisa menjadi solusi untuk pengolahan sampah anorganik yang kita miliki. Prinsipnya adalah 3 tahap, yaitu memilah, menyortir, dan menjual. Selanjutnya, memanfaatkan tujuan pemanfaatan sampah. Untuk manfaatnya, konsep pemanfaatan sampah adalah suatu upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang atau energi yang memiliki nilai ekonomis atau bermanfaat bagi lingkungan. Pemanfaatan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain daur ulang, composting, pemanfaatan energi dari sampah. Tujuan, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir TPA. TPA merupakan tempat pembuangan sampah yang akhir yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Menghemat sumber daya alam, pemanfaatan sampah dapat mengurangi kebutuhan dan bahan mentah baru, kayu, kertas, dan logam. Sedangkan lapangan kerja, pemanfaatan sampah dapat membuka lapangan kerja baru seperti di bidang daur ulang, composting, dan pemanfaatan energi dari sampah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Iqbal yang sudah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Citra. Silahkan Citra. Waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi proyek. Yang pertama ada objek. Dari objek ini adalah kebiasaan perilaku membuang sampah sembarangan oleh masyarakat Indihiyang, Tasikmalaya. Perilaku ini menyebabkan penumpukan sampah organik dan anorganik yang mencemari lingkungan. Dalam hal ini, sampah-sampah tersebut mempengaruhi karakteristik tanah dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penumpukan sampah di Sungai Cilose Indihiyang yang menyebabkan ekosistem alami sungai terganggu. Selanjutnya ada subjek, yaitu perilaku membuang sampah sembarangan dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Lalu latar belakangnya yaitu kekurangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Dan untuk cara penyelesaian masalahnya, mengatasi masalah ini diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Citra. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fili. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang bentuk proyek pemecahan masalah tentang kebersihan lingkungan di daerah Indihiyang melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat sekitar dengan luaran produk berupa video tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, kesimpulannya, setelah melalui proses analisis dan sintesis masalah, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian studi literatur ini adalah sampah plastik memiliki bahaya yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha yang serius oleh berbagai pihak untuk mengelolanya. Sekian,
dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vili dan untuk semuanya. Kita sudah mengakhiri materi tersebut. Sebagai penutup, demikian presentasi kelompok kami, dan sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.